yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh PPK 1.4. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan oleh pembina upacara. Hadirin disilakan duduk. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati izin. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semua. Yang saya hormati para pejabat struktural, para satker, dan para PPK di lingkungan Balai Pelaksana Jalan Nasional NTT, serta seluruh staf yang pada pagi hari ini menghadiri apel pagi. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Allah yang telah memberi kita kehidupan, yang pada hari ini masih diberi waktu dan kesempatan untuk bisa bertemu dalam upacara apel pagi ini. Beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan kita fisik maupun kegiatan-kegiatan lain di Balai Jalan NTT. Yang pertama, patut kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pada tanggal 21 April kemarin sudah kita tandatangani paket peningkatan jalan Labuan Bajo Tanah Mori, baik itu fisik maupun supervisinya. Kemudian terkait dengan dokumen yang sudah kita bahas bersama, yaitu PCM dan kajian teknis atau MC0 untuk beberapa paket, sebenarnya sudah kami
balai sudah approve atau sudah tanda tangani. Namun masih ada beberapa paket yang sampai dengan hari ini belum sampai di balai. Mohon PPK dan Satker untuk segera. Jadi bagi paket-paket yang belum kita bahas, belum dibahas di preservasi maupun dibahas di tim teknis balai, sebelum Lebaran ini mohon segera diselesaikan. Balai tetap menunggu. Dan itu perlu teman-teman PPK dan Satker yang segera untuk menyampaikan ke balai untuk dikoreksi, untuk dievaluasi kembali. Harapan saya itu minggu kemarin itu harus sudah selesai semua, tapi kenyataannya belum semua dibahas di balai. Sehingga saya minta minggu ini semua paket yang sudah terkontrak harus sudah dibahas dan sudah disetujui oleh balai. Ini terkait dengan progres kita, progres balai secara keseluruhan. Posisi pada laporan EMON kita tanggal 22 April, visi kita baru mencapai 16,86% dan keuangan baru mencapai 8%. Jadi masih tertinggal jauh dari 33 balai yang ada di Kementerian PUPR, kita pada posisi urutan di 30. Jadi sudah sedikit lagi kita posisi terakhir. Itu saya mau teman-teman Satker, PPK yang belum menarik keuangan, tolong ditarik MC-nya. Begitu juga progres fisik supaya kebut di lapangan. Teman-teman percepat pelaksanaan fisik maupun penyerapan keuangannya. Kalau tidak kita akan terlambat ini. Kalau ada masalah sampaikan ke seksi, baik itu seksi pembangunan, seksi preservasi ataupun ke KPIJ. Kalau ada masalah-masalah yang di lapangan yang menghambat pelaksanaan di lapangan ataupun apapun itu, tolong disampaikan ke balai sehingga kita bisa mencarikan jalan keluarnya. Yang berikut, Lebaran kita tinggal beberapa hari lagi, dan tanggal 29 ini kita sudah memasuki libur atau cuti bersama. Ini saya harapkan posko-posko Lebaran sudah harus siap. Bukan hanya poskonya saja yang siap, tapi peralatan, kemudian tenaga yang akan bertugas di posko tersebut harus sudah terjadwal dengan baik. Sehingga jika ada masalah atau apapun di lapangan dapat cepat tersampaikan ke Satker atau balai. Karena libur ini cukup lama, kurang lebih 10 hari. Dan banyak teman-teman di luar NTT yang akan meninggalkan NTT. Nah, saya minta bagi PPK atau Satker yang akan mengambil cutinya untuk menempatkan petugas, baik itu di posko maupun di kantor PPK atau kantor Satker. Ini untuk mempermudah komunikasi dengan balai. Balai juga akan membentuk tim di balai sendiri untuk memonitor. Jadi selama masa libur ini ada posko juga di balai untuk kita berkoordinasi dengan PPK dan Satker. Kemudian saya kemarin sempat bersama Kasih Preservasi dan juga beberapa Satker, kami keliling Flores, walaupun baru sampai Momere, masih terdapat pekerjaan-pekerjaan patching yang sampai dengan minggu kemarin itu belum dikerjakan. Padahalnya harapan kami balai adalah minggu kemarin itu sudah harus tertangani semua.
Ada yang sudah cutting tapi belum juga ditutup. Beberapa titik longsoran ND Maumere belum sempat dibersihkan. Tolong itu segera dibersihkan. Kemudian genangan-genangan air. Beberapa titik yang kami lihat ada genangan air yang belum sempat dibersihkan. Tolong dibuat sedotan air sehingga air itu bisa keluar dari badan jalan, jangan dibiarkan tergenang. Malah akan merusak struktur jalan kita. Kalau untuk pengendalian tanaman, saya pikir sudah ada sedikit kemajuan dari sebelum-sebelumnya. Saya harap lebih dipacu lagi. Jadi catatan yang saya bisa sampaikan, tolong lubang-lubang yang sudah di cutting segera di patching. Kemudian bahu-bahu jalan yang masih tinggi segera dirapikan. Karena itu sudah volumenya kan sudah ada semua itu. Itu yang beberapa poin yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kemudian masih kurang juga rambu-rambu. Rambu-rambu peringatan kurang sekali. Kalau teman-teman belum tutup itu lubang, PPK belum tutup lubang itu, kasih rambu, tanda peringatan. Sehingga orang lebih berhati-hati ketika melintasi jalan kita. Ya. Ini peringatan untuk semua PPK. Perhatikan rambu. Kesiapan posko, saya harap hari ini dilaporkan ke Kasih Preservasi dan Kasih Preservasi supaya melaporkan ke balai terkait dengan kesiapan posko di masing-masing PPK. Yang berikut terkait dengan tender, kita masih punya 6 paket yang belum berkontrak. 1 paket di balai yang paket survei, kemudian di PJN 2 pengawasan, P2JN pengawasan, PJN 2 itu multi kontrak, ada 2 paket, 1 yang sampai hari ini kita belum terima juga hasilnya, kemudian yang 1 posisi sementara sementara proses tender. Mungkin Satker atau PPK hari ini kalau memang sudah dokumennya sudah disampaikan ke Pokja untuk segera menariknya ke Emon. Sehingga paket ini sudah masuk di Emon. Tinggal 1 dan juga paket yang di pengawasan, 2 paket itu. Hari ini teman-teman Satker tolong tuh dimonitor. Kemudian 1 paket di PJN 4 pembangunan jembatan Kenari yang sampai hari ini juga kita belum dapat informasi. Mohon Kasat 4 untuk berkoordinasi dengan BP2JK-nya. Keputusan apapun dari Binkon, ya itu mungkin yang terbaik. Hari ini PJN 4 ke Satkernya saya minta laporkan kondisi terakhir seperti apa ya. Yang berikut terkait dengan cuti. Cuti bersama ini mulai dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 8. Tanggal 29 sampai dengan tanggal 8. Tanggal 9 Mei kita sudah berkantor seperti biasa. Untuk teman-teman yang merayakan Lebaran atau yang akan keluar dari wilayah NTT, saya minta tanggal 7 atau 8 sudah berada di NTT kembali. Dan selama berada di luar, HP saya harap jangan sampai off. Ini kita tidak tahu 10 hari itu apa yang akan terjadi.
hingga kita bisa dapat berkomunikasi. Ini terkait dengan beberapa nota poin yang ada di nota dinasnya Pak Dirjen. Mohon teman-teman harap komunikasi jangan sampai kita putus ya. Walaupun teman-teman yang merayakan Lebaran nanti mungkin pada hari hanya akan terganggu, tapi saya minta maaf sebelumnya. Memang kondisi kita seperti itu. Tolong HP tetap on. Saya kira itu catatan yang bisa saya sampaikan pagi ini. Selamat bekerja dan berkarya untuk NTT. Wassalam, salam, Tuhan memberkati. Pembacaan doa oleh KTU 1.2. Baik, terima kasih Ibu Yanti. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai pekerjaan, marilah kita minta tuntunan dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena hanya atas berkat karunia-Mu kami masih dapat menikmati hari yang baru ini. Pada hari ini kami mulai bekerja. Kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami hari ini ke hadirat-Mu sebagai bagian ibadah kami kepadamu. Maka kami mohon sinar terang ilahi-Mu agar kami mampu bekerja dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, jujur, tertib dan disiplin, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Jauhkan kami dari segala macam pertentangan, perbuatan jahat dan dosa yang menyesatkan, agar seluruh pekerjaan, tingkah laku dan ucapan kami hari ini sungguh-sungguh pantas kami persembahkan sebagai amal dan ibadah kami yang berkenan kepadamu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon pimpinlah hati, pikiran, dan tangan kami. Semoga pekerjaan yang kami mulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Upacara apel pagi selesai. Semua pegawai dipersilakan untuk melakukan aktivitas masing-masing. Selamat pagi. Terima kasih untuk petugas minggu ini dari